Hai friend, kembali lagi di channel Waktu Review. Kali ini, saya lagi mau bahas terkait dengan jam diver. Ada yang bilang ini dive watch, diver watch, atau juga diving watch. Jam yang mungkin hampir setiap brand besar punya lini ini. Dan salah satu jam yang paling banyak disukai orang. Terutama buat cowok-cowok. Jam yang cocok untuk casual sampai semi-formal. Tergantung dari tipe dan modelnya. Jam ini emang pada awalnya diperuntukkan untuk keperluan berenang ataupun menyelam. Jadi, biasanya disebut sebagai jam diver kalau memiliki water resistance minimum 100 meter dan memiliki fungsi untuk mengukur waktu. Berapa lama udah di dalam air. Sebenarnya sih, udah ada suatu standar internasional sendiri terkait dengan jam diver, yaitu ISO 6425. Yang terdiri dari serangkaian tes, dari mulai keandalannya di dalam air, tes kondensasi, tes resistensi crown, tes resistansi terhadap thermal shock, dan juga tes-tes lainnya. Dan jam yang lolos uji ini, itu biasanya ditandai dengan adanya tulisan divers. Jadi, kalau misalkan jam kita udah ada tulisan diversnya, berarti ya seharusnya sudah ISO. Jam diver yang sebenarnya. Nah, terus kalau misalkan ada jam diver, tapi nggak ada tulisan itu gimana? Sebenarnya sih bisa aja karena beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena emang yang nggak memenuhi standarnya. Kemungkinan kedua, memenuhi standarnya, tapi ya emang nggak mencantumkan tulisan divers. Biasanya sih ini untuk kelas yang udah luxury watch. Kemungkinan ketiga, bisa jadi sebenarnya kalau dilakukan tes, ya lolos, tapi nggak ngikutin tesnya, tapi dilakukan tes lainnya. Karena emang tes ini sifatnya nggak wajib, dan pastinya memakan biaya, jadi nggak semua pembuat jam mau mengikuti tes ini. Nah, di sini menariknya, tes ini benar-benar dites per jam, bukan cuma sampling, bukan cuma bahas spek. Tapi tiap jam, itu benar-benar diuji apakah benar-benar memenuhi standar ISO itu atau enggak. Jadi, ya bisa dibilang kebanggaan tersendiri juga kalau di jam kita udah ada tulisan diversnya. Karena udah lewat tes yang demikian tangguhnya. Dan buat yang nggak ada tulisannya, ya mungkin bisa memastikan dengan bertanya kepada pabrikannya, apakah lini jam yang kalian punya itu udah ISO atau belum. Terutama sih untuk yang benar-benar memakai jam ini untuk keperluan diving. Oke, terus mungkin ada yang belum tahu, emang buat apa sih water resistance sampai 100 meter? Emangnya mau nyelam sedalam itu? Nah, ini mungkin kesalahpahaman yang umum banget terjadi karena emang agak sedikit membingungkan. Karena yang tertulis sebenarnya adalah dalam kondisi statis. Dimana kalau keadaan sebenarnya, misal dipakai berenang, kena aliran air waktu lagi cuci tangan, ya pasti itu kondisinya sudah dinamis. Nah, mudahnya sih kira-kira digambarkannya seperti ini. Jadi misal water resistance 30 meter, itu bukan berarti bisa menyelam sampai 30 meter, tapi sebenarnya hanya tahan cipratan atau air hujan aja. Amannya seperti itu. Tadi kita juga udah bahas terkait adanya fungsi pengukuran waktu. Nah, makanya jam diver memang sangat ikonik dengan adanya rotating bezel. Seperti ini. Bezel yang bisa diputar satu arah berlawanan arah jarum jam dan bertuliskan rentang menit tertentu. Di sini contohnya kita ingin menyelam atau melakukan suatu aktivitas selama 20 menit. Maka kita tempatkan lumpip atau titik 0 atau dalam kasus jam tangan saya ini yang berbentuk segitiga ke jarum menit saat ini. Lalu kita beraktivitas seperti biasa. Setelah itu, kalau kita ingin mengecek, kita bisa tahu kita sudah berapa lama melakukan aktivitas. Kalau dalam hal ini, berarti saya sudah melakukan aktivitas selama 15 menit. Kalau tadi 20 menit, berarti masih tersisa 5 menit lagi. Kira-kira seperti itu. Penting untuk rotating bezel ini untuk nggak terlalu sensitif atau nggak terlalu mudah diputar tanpa sengaja.
Dan kalaupun dalam skenario terburuk hal ini terjadi, maka sebenarnya udah ada pengaman yang kedua, yaitu hanya berputar satu arah, berlawanan arah jarum jam. Jadi, kita hanya bisa mengurangi waktu aktivitas kita, bukan menambah, karena bisa berbahaya dalam beberapa kasus tertentu. Tapi tentunya dengan berbagai kemajuan teknologi, mungkin fungsi jam diver yang ini sudah mulai berkurang atau ditinggalkan. Tapi bagi saya sendiri, fungsi bezel ini cukup menarik dan membantu. Ya mungkin sekedar ngitung waktu masak mie, ngitung lama pas lagi di jalan, ngitung lama di toilet, atau ya sekedar muter-muterin bezelnya karena lagi bosan. Ya macam fidget spinner ya. Nah, selain dua hal tadi, hal menarik lainnya dari jam diver adalah loom yang biasanya wow, yang biasanya benar-benar wah gitu, keren, seperti ini. Selain itu, jam diver ketangguhannya ya udah nggak bisa diragukan lagi sih, serta desainnya yang udah ikonik banget. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Bisa dibilang mungkin ini perkenalan part 1 untuk jam diver. Mungkin kita bisa lanjut lagi di video berikutnya. Sekian dari saya, jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.